Oke, hari ini kita udah siapin alat-alat untuk aklimasi Anubias. Nah, tadi Anubias ini baru datang, pengiriman kurang lebih 2 hari. Nah, sekarang kita udah siapin alat-alat ya. Pertama B1, merek apa aja nggak apa-apa. Lihat dosisnya. Terus kemudian air dan wadah. Nah, biasanya sih Anubias, kalau Anubias yang seller-seller yang udah terpercaya, dia dipakein B1 dulu supaya tanamannya tuh nggak stres karena bakal pindah parameter tuh ya. Jadi setiap pindah parameter itu kalau bisa dikasih B1 dulu supaya tanamannya nggak stres. Oke. Jadi ini kita udah siapin air yang udah saya kasih B1 tadi, segini airnya kurang lebih 1 liter, 1 sampai 2 liter. Terus kasih satu tutup botol ini tadi udah saya kasih tuh, udah saya kasih. Ini kebetulan saya pakai air RO. Kalau nggak ada pakai air RO, pakai air rendapan. Kalau nggak ada pakai air yang biasa, air sumber air yang dipakai itu dikasihin B1. Nah, terus kemudian kita langsung buka-buka ini yang biasanya. Nah, ini masing-masing seller, tiap seller beda ya. Tadi dia seller yang ini pakai box ini untuk ngirim ke sini dan di repack lagi di dalam plastik klip kayak gini. Nah, ini juga dia di repack lagi yang kecil-kecil tuh pakai plastik biasa gini ya. Yang penting dia kedap udara itu aja ya. Tapi kalau untuk safety-nya, itu di pengiriman kan ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau yang kayak gini sih pengalaman saya, kalau pakai pengiriman yang nggak pakai asuransi dan biasa gitu yang murah ya, biasanya ditiban-tiban sama barang-barang yang berat, jadi bisa pecah nih ini. Nah, kalau ininya pecah, ininya nggak kuat, itu tanamannya bisa dehidrasi dan bisa stres, itu ya resikonya. Jadi kalau buat lihat yang packing yang biasa saya lakuin itu ada nanti linknya eh, di saya cantumin di deskripsi. Nah, ini kayak gini ya. Apa? Semuanya kita bukain dulu, kita bukain. Ini minimal banget 15 menit ya dicelupin di sini, dicelupin ke B1 15 menit minimal banget. Langsung aja nggak apa-apa kayak gini tuh, celupin sebelum diotak-atik, sebelum dipakein anti jamur, sebelum bersihin dari kotor-kotoran, semuanya sebelum dilakukan aktivitas apa-apa di Anubiasnya ini lebih baik dimasukin dulu ke B1 karena dia ibaratnya ini kalau di manusia sebelum dioperasi itu dia dibius dulu di B1 ini. B1 ini ibaratnya bius buat tanamannya. Oke, rendam gini aja. Nah, ini kan pakai air, sumber air yang biasa dipakai buat Anubias di tank ya. Jadi nanti setelah ini dia bisa langsung masuk tank, tapi syaratnya jangan diikat dulu. Supaya kenapa? Supaya dia ini masih kan masih adaptasi nih daunnya. Daunnya kan masih adaptasi. Dia jadi kalau di permukaan air itu kan jumlah oksigennya lebih banyak daripada di bawah permukaan air. Nah, kalau diambangin dulu dia bisa dapat cukup asupan oksigen atau CO2 kalau ada CO2-nya. Jadi minimal banget gasnya oksigen lah yang dia dapetin kalau misalnya diambangin. Jadi dia kalau misalkan langsung diikat ditaruh di bawah, selain dia beradaptasi terhadap parameter air, dia juga beradaptasi terhadap kebutuhan udara, kebutuhan gas ya yang dia butuhin kayak oksigen dan CO2. Dia juga beradaptasi terhadap itu, jadi 2 kali lipat dia beradaptasinya kalau langsung diikat dan ditaruh di bawah. Jadi alangkah baiknya dia tuh ditaruh diambangin dulu gitu ya. Nah, kalau udah diambangin gini, selanjutnya setelah 15 menit seharian juga boleh, aman ya. Kalau B1 seharian boleh, yang penting jangan sampai lewat 3 hari aja. Seharian juga boleh, yang penting daunnya ini nggak
muncul-muncul gini ya, nih kalau bisa dipenuhin atau agak ditekan supaya daunnya kerendam semua. Nah kalaupun daun nggak kerendam semua, bisa atasnya ditutup pakai tutupnya itu. Nah habis itu setelah itu baru kita ambangin di tank selama kurang lebih minimal 3 hari diambangin di dalam tank. Diambangin aja minimal 3 hari. Nah nanti kelihatan tuh langsung. Kalau misalnya ada yang udah running, pucuknya udah bergerak, itu langsung bisa baru ditanam diikat dulu ya. Nah habis kalau lebih amannya lagi diikat dulu sebelum ditancap. Oke, nah perhatikan lagi, untuk yang harus diperhatikan lagi nih bagian ini ya, apa, akar baru ini akar baru ini jangan sampai rusak. Nah nih akar baru yang depan ini tiga akar yang terdepan jangan sampai rusak. Kalau akar yang terdepan rusak, nanti dia bisa mengirimkan informasi ke pucuk ini untuk berhenti tumbuh atau jadi kuntet gitu yang pucuknya. Dia malah nanti menyebar ke ketek-keteknya ini atau sisi selipan-selipan daun sini nanti muncul pucuk gitu. Tapi kalau mau dipanjangin, ini hati-hati banget untuk bagian ini ya. Hati-hati banget jangan sampai rusak. Tuh. Oke, udah itu aja sih. Nah, video-video selanjutnya itu video-video yang diambangin dan lain-lain itu ada di video unboxing sebelumnya. Jadi ini untuk penjelasan aja nih kan. Ini kan juga anupnya kan juga bukan anup yang biasa ya, yang harganya lumayan. Jadi penanganannya saya tuh kayak gini. Jadi nggak mungkin asal-asal kalau buat anup yang kayak gini. Tuh. Jadi cara yang saya kasih tahu ini, insya Allah nggak mungkin salah, dan pakai ini doang tadi ya, nggak ada campuran apa-apa lagi.